Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidis sadat wa qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairul makhluqina fil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul amin. Kepada yang terhormat para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang pertama Kiai Haji Mustafa, dan juga ada Ustadz Andi Basar, Ustadz M Khalilullah, dan juga Ustadz Zamah Sari, Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Haji Ahmad Suhaimi, Ustadz Mufid, Bapak Andi Mularsari, Bapak Syamsuddin. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita, tokoh masyarakat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus orang tua kita, guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, dan juga dimudahkan segala urusannya. Masya Allah, di tengah kesibukannya yang begitu padat, dan juga usianya yang sudah tidak lagi muda, tapi masih menyempatkan untuk bertemu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir maupun yang mendengarkan via live streaming di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang tidak mungkin dia bisa berzikir kecuali sebelumnya dia telah disebut terlebih dahulu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah disebut oleh Allah namanya dia, maka lisannya dia diizinkan Allah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dituliskan qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita shalawatannya dapat, zikirnya dapat, juga ilmunya mudah-mudahan kita bawa pulang ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini, ma'asyiral hadirin, hendak sedikit ingin mengingatkan, sholawat itu keutamaannya sangat banyak, luar biasa. Zikir juga keutamaannya sangat banyak, luar biasa. Tapi majelis ilmu lebih penting. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada dua halagoh, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat bagus. Zikir itu fadilahnya luar biasa. Kita nih setiap harinya kita kalau nggak ada zikiran, kalau kagak ada wiritan, itu udah kayak motor yang kagak dikunci, rumah yang ngablak, nggak ada penjagaannya. Orang harus dia dalam seharinya tuh punya wiritan, meskipun nggak terlalu banyak, meskipun cuma 10 menit dalam sehari. Kayak misalkan rotibul haddad atau rotibul aqtas antara maghrib sama isya. Intinya dalam sehari jangan sampai kita kagak ada wiritan. Zikir itu sangat penting. Bahkan pernah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar di hadapannya Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa katanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Dhahaba dzakiruna lillah bi khairid dunya wa ma fiha." Orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memborong
semua kebaikan yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat. Kemudian Rasulullah dengar dan Rasul langsung menyetujui perkataan tersebut. Ajal zahaba dzakiruna lillah bi khairid dunya wa ma fiha. Orang-orang yang gemar berzikir, dia memborong, menghabiskan semua kebaikan, bukan cuma yang ada di dunia tapi juga yang ada di akhirat. Intinya zikir itu fadilahnya banyak, luar biasa. Sholawat juga nggak perlu ditanya lagi. Sholawat itu yang mencontohkan langsung Allah. Ibadah yang lain kita belajar sama Nabi, tapi kalau sholawat Allah yang mencontohkan kepada kita dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Setelah kita diberitahukan oleh Allah kalau Allah dan para malaikatnya yang jumlahnya begitu banyak gak kehitung telah bersolawat kepada Nabi, supaya kita tahu kalau Nabi gak butuh sama sholawatnya kita, tapi kita yang butuh dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Di dalam masjid, halaqah kelompok yang pertama berzikir, sedangkan kelompok yang kedua mengkaji ilmu agama, kajian ilmu. Lantas apa Rasulullah duduk di majelis ilmu. Bukan kenapa Rasulullah senang dengan dua-duanya, tapi ketika berbarengan dalam satu waktu antara majelis zikir atau majelis sholawat dengan majelis ilmu, maka Rasulullah lebih duduk di majelis ilmu. Kadang ada sebagian dari kita sholawatnya semangat, masya Allah bagus, zikirnya semangat, tapi kalau untuk kajian ilmu itu semangatnya kendor, tidak sekencang semangatnya dia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya pertahankan, solawatnya pertahankan, tapi seorang mukmin muslim nggak boleh jauh dari cahaya ilmu. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Kita ini semuanya nih menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murid as-sayru ilallah, menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menempuh jalan tersebut kita perlu cahaya. Kalau nggak pakai cahaya, tuh tahu nggak kita kayak apaan? Orang jalan di suatu jalan malam-malam, nggak ada penerangan, nggak punya senter, lobang banyak, duri banyak, lobang dia hantam sama dia, tembok ditabrak, duri diinjak. Kenapa gara-garanya? Karena nggak punya cahaya. Sama kita juga berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala butuh cahaya. Cahayanya ngambilnya di mana? Bukan pakai cahaya handphone, bukan pakai cahaya senter, bukan pakai obor. Tahu nggak apa? Cahaya yang kita ambil dari majelis ilmu, kajian ilmu agama. Makanya Imam Nawawi pernah menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya beliau Minhajul Talibin, apa kata beliau? Innal ishtighala bil ilmi, menyibukkan diri fokus dengan belajar ilmu agama itu apa? Min afdhalit ta'at, salah satu bentuk ketaatan yang paling baik, pahalanya paling gede, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir kajian ilmu agama. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, dan cara yang terbaik untuk kita menghabiskan waktu yang kita punya. Makanya bahkan disebutkan daripada hadis an Abi Dzar, Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ibnu Majah dengan sanadnya yang hasan. Apa kata Rasul? La anta dua fata'allama ayatan minal Quran. Jika engkau berangkat dari rumah untuk ngapain? Belajar satu ayat daripada Al-Quran, belajar ilmu agama, kajian ilmu. Apa kata Nabi SAW? Khairun min antusolliya mi'ata rak'ah. Pahalanya lebih besar daripada engkau sholat selama sebanyak 100 rakaat. Kita ada yang kuat gak semalam 100 rakaat? Ada yang kuat? Yang kuat tunjuk tangan. Gak ada yang kuat. Tahu nggak, hadir satu majelis ilmu itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu, orang yang tadinya sombong jadi tawadhu, yang tadinya riya, senang dipandang sama orang jadi ikhlas, yang tadinya hasad, suka dengki, gak demen ngeliat orang lain senang, hatinya jadi semakin mencintai saudaranya dia sesama muslim. Yang tadinya ngomel-ngomel mulu, gerendeng mulu, ngeluh mulu, hadir majelis ilmu jadi sabar,
hadir di majelis ilmu, dengar ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tersebut gobul, akan menjadikan seseorang hamba yang menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beda banget. Jadi kadang-kadang nih, makanya kita nih ada fenomena di negeri kita. Majelis sholawat rame, bagus. Majelis zikir rame, bagus. Tapi kajian ilmu, apalagi majelis fikih, ini makanya kadang-kadang ada fenomena seleksi alam. Atau seleksi alam nggak? Bikin pertama kali di majelis pembukaan rame yang datang. Tapi habis gitu lama-kelamaan kayak kesaring gitu. Makin berkurang, sampai akhirnya sisa cuma berapa orang doang. Itu tahu nggak tuh yang sedikit itu orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahu nggak kenapa? Majelis ilmu saking gede pahalanya, setan kagak demen. Makanya setannya banyak. Tuh, makanya banyak tuh kena seleksi alam. Mudah-mudahan kita gak kena seleksi alam ya. Nih kadang ada orang kayak begitu, hadir majelis ilmu itu malas bawaannya. Orang yang malas untuk belajar agama, maka dia harus siap untuk menerima pedihnya kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dulu pernah suatu ketika Habib Ali Jufri cerita. Waktu itu saya masih muda, bikin majelis di Saudi. Waktu itu masih di Saudi beliau. Bikin majelis kajian Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi, yang ngajar gurunya para guru dari para habaib, yaitu Al-Habib Abu Bakar Masyhur, Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullahi ta'ala. Beliau wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau maha guru dari para guru. Muridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ulama besar, ilmunya tinggi luar biasa, julukannya mufakir Islami, cendekiawan Islam. Bikin majelis hari pertama, yang datang rame. Hari berikutnya ternyata yang datang cuma nggak lebih dari sekitar 5 orang. Padahal tadinya Habib Ali Jufri masih muda, beliau masih muda banget. Kelihatan mukanya tuh muka kecil hati, sedih beliau. Akhirnya kelar, tapi Habib Abu Bakar subhanallah, ketika yang hadir majelis rame sama yang hadir majelis sedikit pun tidak kurang semangatnya. Kadang maaf nih, ada orang kalau yang datang rame, ceramah, dia ngajar berapi-api. Tapi kalau yang datang dikit, letoy, semangatnya kurang. Tahu nggak ciri-ciri orang yang ikhlas? Gak pernah mandang jumlah. Yang dia cari adalah manfaat. Meskipun yang mana ngambil manfaat cuma 3 orang, yang penting manfaat. Makanya bikin majlis jangan cari rame, cari manfaat. Akhirnya Abu Bakar kelar majlisnya nggak sama, kan nak ya waladi. Kenapa ya ente kok anak ngeliat mukanya ente tuh kayak orang sedih? Anak sedih ya Habib, kenapa? Ya ini karena yang hadir kemarin rame, sekarang yang hadir ya waladi, wahai putraku, andaikan cuma la bagi ana wa anta basanastamir. Kalau sisa jangankan 5 orang, kita berdua doang, anak tetap lanjutin. Sedikit pun tidak berkurang kualitas penyampaiannya. Mau yang hadir 1000 orang, mau yang hadir 5. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu guru anak itu dulu waktu di Hadramaut pernah bilang, al-ibrah laisa bil kam walakin bil kaif. Yang penting tuh tahu nggak, bukan jumlah tapi caranya gimana. Yang penting istiqamah. Kita berdoa mudah-mudahan majelis Rasulullah, masya Allah, udah rame, mudah-mudahan manfaat dituliskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kita bersyukur karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di majelis Rasulullah ini semuanya insya Allah dapat. Zikirnya dapat, salawatnya dapat, ilmunya juga dapat. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita syukurin. Jadi yang diramein bukan tablik akbarnya doang. Di majelis Rasulullah itu juga ada kajian-kajian yang lain. Kayak misalkan di malam Jumat ada pembacaan Maulid di situ terus sama Al Habib Muhsin bin Idrus Al Hamid. Kemudian tiap malam Selasa malam Rabu ada kajian sirah di makam Cikini. Kemudian malam Kamisnya di Rabu malam ada majelis kajian tafsir di Masjid At-Taubah di sebelah makamnya Habib Kuncung dan juga makamnya guru kita Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Kajian ilmu banyak, tapi terus terang aja serame tablik akbar nggak? Lebih kurang sedikit. Pasang niat dari sekarang, kajian ilmu juga kita hadirin. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir majelis kajian ilmu, fikih dasar dipelajarin, tauhid dasar
dipelajarin. Apalagi juga tasawuf dasar itu dipelajarin. Itu semuanya saling mendukung, saling mensokong satu sama lain, nggak boleh berat sebelah. Kadang ada orang fikihnya kuat tapi tasawufnya kurang, jadinya apa? Sombong. Ilmunya tinggi, wow, hafal fikih bukan mazhab Syafi'i doang, 4 mazhab dia hafal di luar kepala, tapi dia ngerendahin orang lain. Yang paling benar saya, yang paling hebat saya, ilmu saya lebih alim daripada si fulan. Saya tahu nggak yang suka ngomong saya siapa? Iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gitu tuh akibatnya orang. Ilmunya tinggi tapi tazkiyahnya kagak ada. Ujung-ujungnya apa? Makin banyak ilmunya makin sombong. Makin banyak ilmunya makin demen nyalahin orang. Oh, pokoknya yang benar cuman saya dan guru-gurunya saya. Kamu kalau mau masuk surga harus ikut kelompoknya saya. Kalau nggak ikut kelompoknya saya masuk neraka. Ini kayak gitu berarti ilmunya kagak nambah. Cuman gambarnya ilmu. Harusnya orang tuh makin hadir kajian ilmu, hatinya makin lembut, makin bersih. Yang tadinya akhlaknya kagak baik semakin baik. Yang tadinya sama orang tua suka ngelawan jadi bakti. Istri yang tadinya suka gerutu sama suaminya, yang tadinya suka ngomong kasar sama lakinya, jadi apa? Jadi menjaga akhlak kepada suaminya. Semua didapatkan dengan majelis ilmu. Makanya nih ibu pastikan ya, yang namanya udah berkeluarga, kadang kan ada tuh ngerasain yang namanya capek ngurusin anak, ngelayanin suami, tiap hari aktivitasnya cuman apa? Nyuci baju, ngepel, habis gitu ngapain lagi? Masak, ngelayanin suami, ngurus anak-anak. Kadang-kadang dirasa capek. Padahal tahu nggak? Di situ diletakkan Allah keridhoannya di situ. Makanya itu pernah ada suatu ketika ada seorang wanita, dia datang ngadep kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya mewakilkan nih banyak perempuan di belakang. Apa pertanyaannya? Saya mau nanya, menuntut hak kesetaraan, tapi kesetaraan dalam hal apaan? Kalian laki-laki haji, kalian laki-laki jihad fisabilillah, kalian laki-laki sholat Jumat, sedangkan kami perempuan apa katanya? Ibadahnya tidak sebanyak kalian. Sedangkan kan kalau derajat di surga itu amalannya makin banyak, di surga makin kami menuntut keadilan. Terus apa kata Rasulullah ngomong sama para sahabat? Kalian pernah mendengar pertanyaan wanita yang lebih bagus gak daripada ini? Apa kata Nabi? Seandainya kamu ngurusin anak, ngurusin laki, ngurusin rumah tangganya dengan baik, maka itu semua setara dengan semua ibadah tersebut. Setara dengan haji, umroh, jihad fisabilillah, sholat Jumat. Makanya yang tadinya suka ngeluh, suka capek, dia mikir di balik sini ada keridhoannya Allah, ada kemuliaan dari Allah. Jangan kita percaya dengan stigma tuduhan yang musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu nih lulusan S2, lulusan S3, ujung-ujungnya ke dapur. Seakan-akan itu sesuatu yang hina, memalukan. Padahal itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana? Taunya dari majelis ilmu. Makanya kita pasang niat nih mulai dari sekarang, majelis zikir kita ramein, majelis salawat kita ramein, dan majelis ilmu juga kita ramein. Tadi Habib Nabil barusan ngebahas wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Orang tahu enggak kata Nabi Nabi pernah bilang, laisa syadidu bisur'ah. Orang hebat, orang kuat bukan yang kebal dibacok, bukan yang bisa jalan di atas beling, bukan yang bisa ngangkat tabung gas pakai gigi, bukan. Kata Nabi, tahu nggak orang apa itu? Orang yang kuat. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang sanggup menahan emosinya. Nabi nggak perintahin kita jangan marah. Lah taghlab tuh maksudnya bukan jangan marah, tapi marah itu sifatnya manusia. Manusia pasti ada yang namanya marah. Entar dia dijahilin, entar dia digosipin, entar dia dimusuhin, entar dia Jangan marah, itu sifatnya manusia. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai melampiaskan kemarahan itu dengan jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bilang, "Innamasyadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang dia bisa menghandle, dia bisa menguasai hawa nafsunya dia ketika dia sedang dilanda marah. Tuh kira-kira orang bisa nggak jadi orang yang hatinya bersih jika dia nggak hadir di majelis ilmu? Kalau orang kagak ada ilmunya, apaan yang mau diamalin?
Sebaliknya juga, makanya kadang ada orang semangat ibadahnya, tapi dia nggak ngerti ilmu. Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya beliau, ya man abidallah bighairi ilmin kana darar al-a'id alaihi aksar min an-nafil ladzi hasal. Al-Qamaqala radhiyallahu taala anhu. Siapa orang yang ibadah tapi dia kagak ngerti ilmunya, kagak tahu caranya, maka bahaya yang dia dapatkan lebih besar ketimbang manfaat yang dia dapatkan. Orang semalam suntuk sholat tahajud 50 rakaat misalkan, tapi wudhunya salah, apa kabar? Ada orang dia melewatkan begitu banyak kebaikan gara-gara apa? Gara-gara kagak belajar di majelis ilmu. Sholat sunnah kagak dijaga, rawatib gak kenal dia. Sholat yang penting tuh tau gak apa? Hamba minimalis. Yang penting sholat fardu udah sendiri gak apa-apa. Di akhir waktu juga gak apa-apa. Kagak ada perhatiannya sama yang sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kagak perhatian sama sholat witir, kagak perhatian sama sholat duha. Gak pernah sholat berjamaah kecuali hari Jumat doang. Itu pun udah di akhir waktu banget tuh. Khotib udah pengen bentar lagi mau naik, baru datang dia. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Kenapa itu bisa kayak gitu? Kadang ada orang dia melewatkan begitu banyak pahala yang berlipat ganda luar biasa karena dia kagak ngerti ilmunya. Kayak contoh nih, ini contoh banyak sebenarnya, cuma udah malam, kesianan nih para hadirin. Sholat di hari Jumat tuh, bagi laki-laki yang hadir sholat Jumat itu disunahkan pakaian serba putih. Peci putih, baju koko putih, sarung kalau ada yang putih pakai yang putih, sandal kalau ada yang putih. Semuanya serba putih. Kalau selain Jumat nggak apa-apa dah, mau pakai biru, hijau, kuning terserah. Tapi kalau hari Jumat tuh, sholat Jumat disunahkan pakai serba putih. Kemudian juga disunahkan pakai wangian. Kemudian juga disunahkan datang di awal waktu, paling gede pahalanya. Nah ini juga nih yang mengherankan. Banyak nggak di antara kita yang pas masuk masjid, soft depan masih kosong, tapi duduknya di belakang. Dia nyender di tiang, dicari yang posisi dekat AC. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kagak ngerti. Kenapa kagak ngerti? Karena males belajar ilmu agama. Padahal tahu nggak, soft paling depan itu yang paling gede pahalanya. Makanya itu ada seorang tabi'in namanya Sayyidina Sa'id ibn Musayyib. Itu disebutkan kalau beliau tuh selama puluhan tahun sholat jamaah nggak pernah ngelihat punggungnya orang. Maksudnya gimana? Selalu depannya dia tuh selalu tembok. Kenapa? Karena menjaga sholat berjamaah. Bukan cuma berjamaah ya, di soft yang pertama. Kenapa orang bisa perhatian sedemikian sama ibadah-ibadah yang sunnah, yang fardu, yang wajib? Karena apa? Karena mereka juga ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Haddad pernah mengatakan ma min sunnatin sanna biha Rasulullah illa arjullaha an qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah pun daripada sunnah-sunnahnya Nabi, melainkan aku berharap kepada Allah semuanya udah dikerjain. Kenapa perhatiannya begitu banyak dengan agama? Karena ilmunya juga banyak. Makanya kita orang beriman, orang muslim nggak boleh malas belajar ilmu. Kata Habib Nabil, orang yang live streaming itu tuh cuma orang yang ini doang, yang berhalangan. Kita alhamdulillah selama masih sehat, itu nikmat dari Allah. Selama masih punya waktu yang luang, itu kan Nabi bilang, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak orang tuh tahu nggak apaan? Nikmat sehat, nikmat waktu yang luang. Selama alhamdulillah badan kita masih sehat, selama kita masih punya waktu yang luang dan kita tidak menelantarkan kewajiban kita di rumah sama keluarganya kita, hadirin majelis ilmu. Itu makin capek, pahalanya makin gede. Al-ajar ala qadrita. Makin jauh pahalanya makin gede. Makin macet-macetan pahalanya makin, kadang sampai gerimis-gerimisan, hujan-hujanan, dibela-belain tuh sama dia. Tapi tahu nggak, setiap tetesan hujan itu akan menjadi saksinya dia nanti di hari kiamat. Kalau dia rela capek-capean, rela hujan-hujanan demi belajar demi menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena dia tahu, karena dia cintanya dia kepada Allah, cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW bukan cuma di lisan, tapi dibuktikan sama dia. Salah satu buktinya apa? Dengan belajar di majelis ilmu. Hadirin,
Mungkin kadang-kadang kalau kita nih ngasih contoh, misalkan hadir majelis yuk, di mana? Di Masjid At-Taubah misalkan, di Kalibata, di makamnya Habib Kuncung, sebelah makamnya Habib Munzir bin Fuad Al-Mus. Kita hadir ke situ ya, lagi apa? Lagi hujan atau lagi macet ya, jam-jam macet nih segini nih, atau ya capek, ya jauh, ya gini segala macam, banyak alasan. Tapi pahalanya gede. Tar dulu deh, kan bisa live streaming, bisa nonton nanti, watch later ya, bisa di like dulu. Itu tuh siasatnya iblis, tau nggak dibikin apa? Orang dibikin suka nunda. Biasanya yang udah ditunda nggak jadi tonton sama dia. Memang suka nunda. Udah entar aja, minggu depan aja, live streaming aja. Live streaming itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya memang betul dimanfaatkan bagi orang yang mungkin jaraknya jauh atau apa? Atau dia berhalangan dari sisi fisik ataupun yang lain. Tapi intinya apa? Kalau seandainya dikasih iming-iming uang, tapi yang hadir tuh masing-masing dikasih amplop loh, sekian. Oh ya udah kalau gitu Bismillah. Imanuhum ala qadri amplop. Kadar keimanannya mereka cuman sekadar seharga amplop. Demi Allah, pahala yang disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala satu sunnah pun lebih mulia daripada dunia beserta dengan apa? Beserta dengan isi-isinya. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak diberikan Allah kecuali orang-orang pilihan. Orang yang diberikan taufik hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun timbul di dalam hatinya dia semangat untuk belajar ilmu agama. Supaya apa? Dengan ilmu agama yang dia pelajari, bukan cuma belajar doang, tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Enggak, kita nggak mau kayak gitu. Tapi yang kita pelajarin semuanya kita apa? Kita amalkan. Dan juga kita yang minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya kita, juga Allah tambahkan kebersihan hatinya kita. Ilmu yang manfaat, ilmu yang gobul akan menjadikan seseorang makin tawadhu, akan menjadikan seseorang makin hatinya bersih, mencintai saudaranya sesama muslim, bukan yang dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, kafir, musyrik. Ada seorang ulama pernah bilang, kullama ittasa'a ilmu mri'in qalla inkaruh. Orang tuh ilmunya kalau dia makin nambah, bukannya makin dikit-dikit nggak boleh, justru semakin luas pemikirannya dia. Bukan yang sedikit demi sedikit apa ngehakimin orang lain, kalau dia sesat, kalau dia apa, kalau dia salah. Ini baru orang yang ilmunya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Yaziduka tawadu'an lillah, yaziduka inkisaran lillah, yaziduka khaufan lillah, yang bikin kita makin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa? Ilmu yang membersihkan hatinya kita. Makanya tuh apa? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya beliau Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas. Apa kata beliau? Ada para habaib, para sada al-Ba'alawi, dan juga ulama-ulama yang lain, para habaib, para kiai, para asatir, para masyaikh. Tahu nggak kenapa mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ilmunya tinggi, ibadahnya juga banyak. Tapi kuncinya adalah mereka tuh tahu nggak apa yang bikin mereka mulia di sisi Allah? Innama naluhum bisalamati sudur. Mereka meraih itu semua dengan hati yang bersih, nggak ada sombong, nggak ada ria, nggak ada ujub, nggak ada apa, nggak ada merasa dirinya dia lebih mulia daripada orang lain, tidak memendam kebencian ataupun rasa dendam kepada muslim manapun. Meskipun tuh orang jahat sama kita, meskipun tuh orang banyak salah sama kita. Tadi Habib Nabil udah ngejelasin itu tadi. Ini sebagai penutup aja. Kalau kita mau merenung, kita dosanya sama Allah banyak gak? Banyak. Kesalahannya kita sama Allah banyak gak? Banyak. Kita maunya Allah dendam apa maafin kita? Kita maunya Allah maafin, dan memang itu sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inna rahmati ghalabat atau sabaqat ghadabi, kata Allah dalam hadisul qudsi. Sesungguhnya rahmatku lebih luas, lebih dominan daripada murkaku. Nah, kita kalau pengen dimaafin sama Allah, maka apa kata ulama? Amilin nas bima tuhib an yu'amilak bihi rabbun nas. Perlakukanlah orang
sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen dimaafin sama Allah, maka sebelumnya terlebih dahulu kita memaafkan, kita ngeredoin saudara kita sesama muslim, kita doain mereka supaya dapat hidayah, bukannya malah membalas kebencian dengan kebencian. Enggak, itu bukan apa? Itu bukan ajarannya kita, itu bukan madrasahnya kita, tapi itu adalah madrasahnya iblis. Naudzubillah. Makanya kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini nih, semuanya yang punya hajat keperluan ditunaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Mudah-mudahan yang datang bawa penyakit disembuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang datang bawa galau, bawa pusing, bawa beban pikiran, mudah-mudahan dengan keberkahan hadir majelis ilmu, majelis sholawat, semuanya itu beban pikirannya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semuanya ini kita pulang ke rumah nih, dosanya kita udah luntur, sudah diampunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, seseorang yang hadir di majelis ilmu ataupun majelis zikir, dia datang dengerin kalamnya para ulama dan dia pun menyesali perbuatannya, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu meskipun dia pulang dari keluar dari rumahnya dia bawa dosa segede bukit Tihama, segede gunung, maka dia pulang udah nggak ada lagi, semuanya sudah diampunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asallallahu an yaj'aluna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك وادرك إلهي ذاك كبر البنا والآلات يا عمر الدنيا والدين. يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال، ربي استجب لي آمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالاعتقاد من دار الدنيا وإلى دار الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Jemaah hadirin wal hadirat, selesai acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila dari awal ada kata-kata yang kurang tertata dan ada tutur yang kurang teratur, saya sebagai insan yang dhaif mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Juga saya mewakili dari Ketua Panitia Tabligh Akbar Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada jamaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sudi hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Makasih Habib. Pak Aris.